Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, siapapun yang menjawab salam kami, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Yang menjawab dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah terima segala ibadahnya, wabil khusus puasanya. Yang menjawab dengan semangat, mudah-mudahan hutang piutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, akhirnya Allah kabulkan doa kita semua. Akhirnya Allah kabulkan doa panjang yang kita mintakan kepada Allah di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jamaah demikian Allah, andai kata doa ini dan alhamdulillah Allah SWT telah mengkabulkannya, maka sesungguhnya jamaah jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ketika Allah titipkan kepada kita dunia yang banyak, jabatan yang tinggi, popularitas, namun jamaah ternyata kita tidak beriman kepada Allah, apalagi tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Allah SWT memilih kita untuk hadir di bulan Ramadan ini mungkin barangkali karena Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita banyak dosa, banyak maksiat. Kita terlampau banyak kelalaian yang kita lakukan di 11 bulan ke belakang. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita namun belum kita syukuri. Oleh karena itu jamaah demikian Allah, di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama jangan khawatirkan rezeki yang belum dimiliki, tapi khawatirkanlah rezeki yang sudah Allah beri namun belum kita syukuri. Jamaah demikian Allah, kalau kita berbicara bulan Ramadan, ini adalah nikmat yang pantas kita syukuri. Kenapa? Karena yang bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan dari para ceramah, khatib, atau kita sering melihat dari berbagai macam papan pengumuman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah, alhamdulillah Allah memilih kita semua menjadi orang yang beriman. Jamaah bayangkan, kalau kita tidak beriman kepada Allah, diberikan harta yang banyak, tapi kita tidak beriman, maka apa yang terjadi? Maka harta yang banyak ini kelak yang akan membuat kita masuk neraka. Bayangkan jamaah, andai kita Allah berikan kepada kita jabatan sebagai CEO, sebagai katakanlah gubernur ataupun manajer dan apapun itulah jabatan di dunia, kita tidak beriman kepada Allah, maka yang terjadi jamaah mikan Allah, bisa jadi jabatan tersebut, amanah tersebutlah yang akan menjadi pintu hisabnya dari Allah, bahkan kita bisa jadi masuk kepada nerakanya Allah. Ketika hari ini Allah berikan kepada kita nikmat, sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat itu amat sangat berharga. Kenapa jamaah? Karena insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dinukil dengan begitu indah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani
dalam sebuah kitab namanya Nasahiul Ibad. Jamaah demikian Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani menukil sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, dan hadis ini Masya Allah tabarakallah sangat indah. Andai kata kita tahu hadis ini, maka cukup bisa jadi dua hal ini menjadi bekal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, untuk mendapatkan kesuksesan di dunia, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, bahkan insya Allah kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Jamaah demikian Allah, perhatikan nih. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak dapat diungguli daripada keduanya. Jadi siapapun kita hari ini yang Allah berikan dua hal pada diri kita dan kita punya dua perkara ini, maka sesungguhnya tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bisa sebanding daripada dua hal tersebut. Tidak ada satupun jabatan di dunia ini yang bisa mendandingi dua hal ini. Apa itu? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Jamaah demikian Allah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jamaah demikian Allah, hari ini kita menyaksikan Allah membuktikan kepada kita kasih sayangnya kepada kita semua. Allah takdirkan kita beriman kepada Allah, kita bisa melaksanakan puasa, maka insya Allah jamaah, iman inilah yang kelak akan menjadi pembela kita, yang kelak akan menjadi hujahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah demikian Allah, seandainya hari ini Allah berikan kepada kita berbagai macam persoalan hidup, maka selama ada iman jamaah, ketahuilah persoalan hidup tersebut tidak ada apa-apanya. Kenapa jamaah demikian Allah? Karena hidup di dunia ini sementara. Bahagianya sementara saja, susahnya sementara saja. Ketika kita punya iman, maka insya Allah iman inilah yang akan menjadi pembela kita kelak di akhirat. Maka jamaah demikian Allah, Allah SWT ingin supaya kita menyempurnakan keimanan kita, amalan-amalan orang beriman di bulan Ramadan ini. Maka jamaah, al-imanu billah inilah yang ternyata sekelas Fir'aun yang Allah berikan kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang begitu besar, bahkan dia bisa membangun sebuah bangunan yang sangat monumental. Tapi jamaah demikian Allah, tidak punya iman, akhirnya Allah hinakan. Demikian juga jamaah demikian Allah, seorang pengusaha yang sangat kaya, bahkan kunci gudang kekayaannya saja harus dibawa dengan 2-4 ekor lembu. Yaitu siapa? Qarun. Enggak beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Kekayaan yang banyaknya tidak menyelamatkan dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah demikian Allah, seandainya Qarun beriman kepada Allah dan menjalankan perintahnya Nabi Musa alaihissalam, mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, mengeluarkan zakatnya dan menjalankan perintah Allah SWT, begitu indah Qarun itu. Tetapi itulah menjadi hikmah bagi kita semua. Oleh karena itu jamaah demikian Allah, kita pun menyaksikan cendekiawannya Fir'aun, Haman namanya. Begitu luar biasa kaki tangannya Fir'aun. Kalau saat ini mungkin gelarnya begitu panjang, tapi jamaah demikian Allah, ketika tidak beriman kepada Allah, Allah hinakan dia. Maka jamaah demikian Allah, iman inilah yang harus kita syukuri betul-betul. Alhamdulillah, Allah berikan keimanan kepada kita.
Maka jamaah demikian Allah, yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat untuk sesama muslim. Jamaah demikian Allah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang memberikan manfaatnya bagi sesama manusia yang lainnya. Maka jamaah demikian Allah, terkait dua amalan ini jamaah, terkait dengan dua amalan ini, Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana bobotnya dua amalan ini, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Ternyata Masya Allah tabarakallah jamaah, Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita semua, yaitu seorang manusia biasa. Manusia biasa, yakni siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibnu Khattab. Ketika Rasulullah SAW ingin mengetahui, ingin kepo jamaah tentang dua sahabat atau kata anak muda, dua bestinya ini, maka beliau ingin bertanya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, atau sifli hasanati Umar ibnu Khattab, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepadaku tentang kebaikannya Umar ibnu Khattab. Umar bin Khattab. Maka jamaah yang demikian Allah, Umar bin Khattab ini ditanyakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada malaikat Jibril, dan ini dinukil di dalam kitab Nasul Ibad ini jamaah. Maka faqala, malaikat Jibril pun berkata, Umar, ya, terkait dengan Umar ini, laukana biharu midadan wasyajaru aklaman lamma hasatuha. Seandainya lautan yang ada di dunia ini jamaah, samudra yang ada di dunia ini airnya, danau-danau yang ada di dunia ini, bahkan kolam semua sungai digunakan untuk menjadikan tintanya. Kemudian pepohonan dijadikan penanya, lamma hasatuha, tidak bisa menuliskan kebaikan Umar bin Khattab. Kenapa jamaah? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Karena Umar bin Khattab memiliki keimanan yang begitu kuat, sampai-sampai jamaah demikian Allah, ketika Umar bin Khattab melewati sebuah gang, maka gang tersebut niscaya syaitan tidak mau lewat di gang yang pernah dilewati oleh Umar bin Khattab. Wan naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Quran yang kita baca jamaah, salah satu yang mengusulkannya adalah Umar bin Khattab. Ya. Bahkan Umar bin Khattab ini kalau kita bicarakan tentang fikihnya, tentang hukumnya, ada sebuah buku namanya Fikih Umar bin Khattab. Dan Masya Allah tabarakallah, di sana banyak sekali fatwa ya terkait dengan fikih dari Umar bin Khattab. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam menyebar ke seluruh dunia, maka 2/3, ada yang mengatakan 2/3 dunia itu, ya, bahkan sebuah kekuasaan yang begitu besar, yaitu Romawi dan Persia, salah satunya takluknya, dibebaskannya di zamannya Umar bin Khattab. Demikian juga jamaah demikian Allah, hari ini yang menjadi fitnah bagi umatnya Rasulullah SAW, apa itu? Masjidil Aqsa yang hari ini masih dijajah oleh Israel laknatullah, ya, Umar bin Khattab mampu membebaskannya. Sebelum Masjidil Aqsa dibebaskan, beliau membebaskan dulu, apa itu? Salah satunya adalah bumi Syam, Yordania, Lebanon, Syria, dan Palestina. Maka jamaah demikian Allah, demikian juga dengan Mesirnya, karena Mesir ada gudang logistiknya. Nah kalau kita berbicara tentang Palestina, maka Palestina itu seperti badannya, kanannya, sayap kanannya adalah bumi Syam, sayap kirinya adalah Mesir. Maka jamaah demikian Allah, kalau kita berbicara tentang sejarah, sulit rasanya Masjidil Aqsa akan dibebaskan kalau bumi Syamnya, yaitu Yordania, Lebanon, Syria, dan juga Palestina, ya, harus ada di tangan pemimpin Islam yang benar-benar memegang teguh
syariat Allah dan Rasulnya. Demikian juga Mesir. Dan kalau kita tanya hari ini, apa yang terjadi dengan bumi Syam, dengan Mesir? Seperti itulah. Maka jamaah mikan Allah, kalau kita berbicara tentang Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab adalah potret teladan bagi kita selain Rasulullah SAW tentunya, yang punya keimanan yang kuat dan wanafu lil musliminnya begitu besar, manfaat untuk sesama muslim. Maka yang menarik jamaah, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa? Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sifli hasanatin Abi Bakrin, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepadaku tentang kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah mikan Allah, dengarkan nih. Abu Bakar As-Siddiq bagaimana kebaikannya? Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ya, Umar hasanatun min hasanatin Abi Bakrin. Umar bin Khattab itu adalah satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka jemaah demikian Allah, ketika kita melihat Umar bin Khattab begitu luar biasa keimanannya, manfaatnya untuk umat Islam begitu luar biasa, tapi disandingkan dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Umar bin Khattab itu hanya satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka jamaah demikian Allah, andaikan hari ini umatnya Rasulullah SAW dikumpulkan semuanya dari awal sampai sekarang ini, ditimbang keimanannya, ditimbang kemanfaatannya untuk umat Islam, maka bisa jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Kenapa jamaah? Abu Umar bin Khattab saja yang begitu luar biasa manfaatnya untuk umat Islam, dikenal sebagai pemimpin yang begitu tegas, pemimpin yang begitu adil, bahkan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Persia Romawi dibebaskan di zamannya Umar bin Khattab. Namun jamaah mikan Allah, ketika disandingkan dengan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar hasanatun min hasanatin Abi Bakrin. Umar itu hanya satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya jamaah demikian Allah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa mengikuti dua sahabat yang mulia ini? Demikian juga Rasulullah SAW. Maka jamaah demikian Allah, kalau berbicara tentang amal jamaah, di samping katakanlah puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW membocorkan kepada kita sebuah hadis yang bisa jadi hadis ini sudah kita hafal, tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita serius menjadikan misi dalam hidup kita? Sudahkah hadis ini dijadikan fokus hidup kita? Sudahkah hadis ini dijadikan bagi kita sebagai indikator tentang kemajuan hidup kita, bahkan keluarga kita? Rasulullah SAW ya bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya jemaah. Kata Rasulullah SAW, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Maka ini amalan jamaah yang mikan Allah, bukanlah amalan yang biasa. Amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa. Kenapa? Ketika kita meninggal, amalan tersebut tidak terputus. Apalagi ketika kita masih hidup. Maka jamaah mikan Allah, kata Nabi, yang pertama apa? Sodakotun jariyah. Sodako jariyah. Sedekah jariyah ini jamaah mikan Allah dipraktekkan dengan begitu serius oleh para sahabat Nabi. Maka kalau kita ingin menyaksikan Madinah, itulah landscape wakafnya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berbicara tentang Masjid Nabawi hari ini, Masjid Nabawi saat ini adalah masjid yang utamanya yang tidak besar jamaah. Kalau kita ingin masuk ke Raudhah, maka di seperti itulah Masjid Nabawi yang kalau kita lihat di atasnya itu ya ornamennya khusus tuh, banyak katakanlah pinggirannya hijau. Atau jamaah mikan Allah, kalau kita ke Raudhah, maka seperti itulah Masjid Nabawi sampai ke penghujung pintu masuknya ke katakanlah ke Masjid Nabawi ya babus salam. Maka jamaah itulah Masjid Nabawi. Selebihnya
adalah wakafnya para sahabat Nabi. Kebayang nggak jemaah demikian Allah? Ya. Begitu luar biasa. Sama dengan masjid ini. Masjid ini dibangun di atas tanah. Ya, insya Allah tanah ya dari pemerintah mungkin. Kemudian dibangun dengan wakaf. Maka jemaah demikian Allah, beruntunglah yang ikut berwakaf di sini. Jamaah, berapa lama sih usia kita? Paling banter 63 tahun ya Pak? 63 tahun. Tapi pertanyaannya, masjid ini, atau kita lihatlah Masjid Nabawi supaya lebih enak. Masjid Nabawi udah lebih dari 1400 tahun. Rasulullah SAW udah meninggal 1400 tahun. Para sahabat pun demikian. Tapi sampai detik ini Masjid Nabawi masih berdiri tegak. Bahkan kalau kita lihat bagaimana potret Masjid Nabawi dari awal Rasulullah SAW sampai saat ini, Masya Allah, tabarakallah jamaah yang Allah, begitu luar biasa. Sampai-sampai jamaah, ya ada salah satu tempat tinggal sahabatnya Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya tempat tinggal, dan tempat tinggalnya saat ini dibangun sebuah hotel, dan hotelnya namanya Wakaf Utsman bin Affan. Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Kalau jamaah ke Masjid Nabawi, ya nomor 23, keluar dari nomor pintu 23, lurus aja, itu ketemu tuh dengan hotel wakafnya Utsman bin Affan. Dan jamaah mikan Allah, ketika saya datang ke sana, ya Allah ya Rabbi, ini hotel wakaf atas nama Utsman bin Affan. Beliau sudah meninggal lebih dari 1000 tahunan lebih ya, atau bahkan bisa jadi 1400 tahun. Tapi ternyata amal jariyahnya masih mengalir. Kebun kurma Utsman bin Affan masih ada dan masih mengalirkan manfaat untuk buka puasa di masjid-masjid, bisa jadi salah satunya di masjid ya, masjid apa? Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Semua Utsman bin Affan yang dibebaskan dari seorang Yahudi namanya Yusuf, itu pun masih ada jamaah, dipakai untuk pengairan, salah satunya pengairan kebun kurmanya. Maka jamaah demikian Allah, wa naf'ul muslimin, itulah ternyata amalan yang tidak akan bisa diungguli oleh apapun itu. Maka sosok Utsman bin Affan sudah meninggal ribuan tahun lalu, tapi manfaatnya masih ada. Rekening atas nama Utsman bin Affan masih ada. Kebun kurma atas nama Utsman bin Affan masih ada. Bahkan hotel atas nama Utsman bin Affan pun masih ada sampai detik ini jamaah. Maka jamaah demikian Allah, wan naf'ul muslimin, inilah yang harus kita fokuskan. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, wakaf. Maka jamaah demikian Allah, terkait dengan amalan wakaf ini masih sedikit di keluarga muslim menjadi sebuah amalan, menjadi sebuah fokus targetan pendidikan untuk anak-anaknya. Dan jamaah demikian Allah, kalau andai kata kita sudah ngerasain bagaimana anak-anak kita faham tentang wakaf, maka kita akan nangis merinding. Ya. Nangis dan merinding jamaah demikian Allah. Kenapa? Kalau narasi wakaf ini sampai kepada anak kita, kita akan nangis dan akan merinding. Dan inilah kurang lebih yang saya pribadi rasakan jamaah. Kurang lebih mulainya itu pendidikannya kurang lebih 4 tahun yang lalu jamaah. Ketika kami membebaskan sebuah rumah di Cimanglid, Ciapus, untuk rumah wakaf buat dakwah Quran di kampung Cimanglid. Saat itu kekurangannya 150 juta sampai tinggal 1 minggu lagi. Hingga akhirnya anak kami tanya kepada saya, ayah, hutangnya untuk ngebebasin masjid berapa lagi? 75 juta. Ya, aku punya uang 1 juta. Ini anak usia 9 tahun Pak. Ya, aku punya uang 1 juta. Kalau aku wakafin semuanya lunas enggak? Adiknya punya usianya 7 tahun. Ya, aku punya uang. Uangnya 600 ribu, kalau aku wakafkan semuanya ya lunas enggak? Kebayang enggak jamaah? Ini anak 1 juta 600 ribu ingin diwakafkan semuanya untuk membebaskan rumah Quran. Saya sampaikan, mereka ya kakaknya, mereka 1 juta itu ya nggak bisa melunasi.
Dan kalaupun kakak punya uang 1 juta, Medina punya uang 600 ribu, nggak boleh diwakafkan semuanya. Yang hanya boleh 30%-nya. Jadi kalau kakak punya uang 1 juta, ya boleh wakafnya hanya 300 ribu. Kalau teteh punya uang kata 600 ribu, boleh wakafnya 200 ribu. Apa yang terjadi jamaah mikan Allah? Anak ini pulang ke rumah. Ya, karena kebetulan kami ngelola aset wakaf kurang lebih 1000 meter di Ciomas Pamai. Ya. Itu pusatnya, ada musola. Nah, kami sedang itikaf di sana. Akhirnya dia pulang. Ya, ini uang 300 ribu, ya ini uang 200 ribu kata adiknya. Dan semenjak saat itu jamaah mikan Allah, saya perhatikan bagaimana pola pikir anak ini. Akhirnya jamaah mikan Allah, tatkala ada pembangunan, pembebasan rumah, pembangunan mesin. Saat ini kami sedang membangun mesin di Garut, ya. Mohon doanya jamaah, mudah-mudahan bisa selesai dengan izin Allah. Ya, kubahnya, nah belum selesai kubahnya, baru dipakai granit, dicat belum, hanya di granit saja. Ya, apa yang terjadi jamaah mikan Allah? Ikutan wakaf. Ya, granitnya katanya masih kurang ya. Aku ikutan dong wakaf untuk granit masjid, Pak. Ini sekarang usianya berapa ya? Kelas 6 SD saat ini, Pak. Mikirnya udah akhirat jemaah. Kemudian adiknya ketika menggambar, saya tanya, adek, teh itu gambar apa? Ya, ini gambar masjid. Masjid, kenapa ada tulisan Nur Alam? Ya, karena masjid ini aku ingin suatu saat nanti Allah wujudkan dan nama masjidnya adalah atas nama ayah dan ibu. Jamaah yang demikian Allah. Bayangkan ketika anak kita memikirkan masa depan kita kelak di akhirat jemaah. Bagaimana kita tidak tahu gitu. Maka jamaah mikan Allah, andai kata kita punya harta, maka jamaah mikan Allah gunakan harta tersebut untuk berwakaf. Kenapa? Karena harta yang digunakan untuk berwakaf pasti akan mengabadikan kebaikan kita, pasti akan membuat kita bahagia, pasti akan membuat hidup kita tenang, pasti akan membuat kita nyaman, pasti dengan izin Allah akan membuat kita sukses. Bukan hanya kelak di akhirat, tapi insya Allah di dunia. Maka jamaah mikan Allah, demikianlah para sahabat generasi pertama. Kata Rasulullah, khairu ummati qarni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah pada masaku, lalu umat setelahku dan umat setelahku. Maka sampai detik ini jamaah, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan? Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak kenal dengan muazzinnya Rasulullah Bilal bin Rabah? Siapa yang tidak kenal dengan sahabat-sahabat Nabi yang terbaik yang lainnya, Khalid bin Walid, Amr bin As, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, semuanya Allah abadikan kebaikannya. Maka jamaah mikan Allah, kata Rasulullah SAW, sedekatun jariyah, inilah yang harus menjadi ya tujuan dalam kehidupan kita. Yang kedua jemaah, au ilmu yang tafubihi, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita tahu ilmu tentang wakaf, kita ajarkan kepada anak kita. Maka jemaah mikan Allah, nanti kelak anak kita ini akan tumbuh, dan ketika dia dengan izin Allah diberikan harta, insya Allah dengan izin Allah anak kita ini akan berwakaf atas nama orang tuanya. Maka jamaah, sampai detik ini saya mendidik, melatih. Nah, ada pembangunan mesin, ayah doain mau wakaf atas nama almarhum kakek nenek dan juga kakek nenek yang ada di Sukabumi. Saya sampaikan itu. Bukan untuk apa Pak jamaah? Ini untuk pembelajaran. Maka ilmu yang bermanfaat itu jamaah bukan milik ulama, bukan milik kiai, bukan milik hanya sekedar milik para habaib, tapi milik umat Islam yang menginginkan agar ilmu tersebut yang ketika dia pelajari kemudian dia amalkan. Dan terkait dengan ilmu ini jamaah, di dalam kitab Futuhul Ghaib ya, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menulis sebuah buku yang durasi waktunya udah 1000 tahun. Ini dibahas bagaimana dahsyatnya ilmu, bagaimana dahsyatnya mengamalkan ilmu ternyata bisa menyebabkan orang tersebut menjadi sang kekasihnya Allah. Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada saat kutum salat tarawih 4 jenis manusia. Nah, kembali ke yang tadi, ilmu yang bermanfaat jemaah.
Bukan ilmu yang banyak. Ilmu semakin ilmu banyak yang kita miliki tapi tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan meminta hisab kepada kita. Oleh karena itu jamaah mikan Allah, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, katakanlah lagi kutum seperti ini, dengar ternyata beriman kepada Allah adalah amalan unggulan. Memberikan manfaat kepada umat Islam adalah amalan unggulan. Apa? Salah satunya yang 3. Masih banyak jamaah. Tapi ini saya ingin membahas dimensinya bukan sekedar dimensi dunia tapi dimensi akhirat. Memberikan makan kepada fakir miskin, orang yang kelaparan, itu adalah amalan unggulan. Memberikan manfaat jamaah. Wakaf untuk Quran itu adalah amalan unggulan. Tapi jamaah mikan Allah, kalau saya lihat ternyata memberikan manfaat kepada sesama muslim itu yang punya dimensi dunia akhirat itu salah satunya yang 3 ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ini amalan tidak akan pernah terputus. Ya, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga jamaah mikan Allah adalah awaladin solih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah mikan Allah, terkait dengan hal ini sesekali kumpulkan keluarga kita. Kemudian kita sampaikan, ayah minta doa daripada kalian semua. Ayah pingin punya anak yang soleh dan soleha. Kata Rasulullah, salah satu ciri anak yang soleh-soleha adalah senang mendoakan kedua orang tuanya. Ketika ingat ibu, ayah, apalagi sudah meninggal, doa. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, ayah minta doakan almarhum kakek nenek. Mudah-mudahan dengan izin Allah apa yang kita lakukan saat ini, inilah yang menyebabkan kuburannya kakek nenek kita Allah lapangkan, Allah berikan nikmat kubur, Allah berikan cahaya kubur, dan kelak Allah berikan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pimpin tuh Pak, ala hadiniyah wa kuliniyatin sholat al-Fatihah. Baca Fatihah. Kemudian setelah itu saya sampaikan, ayah berwasiat kepada kalian. Kalau ayah nanti meninggal, tolong ya doakan ayah. Karena nanti apa yang ayah punya, rumah, kendaraan, tabungan, dan apapun properti yang ayah punya saat ini, semuanya akan ditinggal. Akan jadi warisan buat kalian. Namun ketahuilah, yang akan sampai kepada ayah adalah kebaikan kalian. Doa-doa yang kalian mintakan kepada Allah, dan itu untuk ayah, maka itulah akan menjadi amal jariyah. Maka ayah bunda, ketika kita bicara seperti itu, tak terasa tuh air mata akan jatuh. Kenapa? Karena kita membayangkan ketika kelak Allah matikan kita, kemudian Allah masukkan ke dalam liang lahat, sebagaimana dulu ketika saya memegang jenazah almarhum ayah dan ibu meninggal di bulan Ramadan. Dua-duanya meninggal di bulan Ramadan. Ibu 2015, ayah 2017. Ketika memasukkan ke dalam liang lahatnya, mulailah saat itu saya percaya, dulu dunia nyata, akhirat itu hanya cerita Pak. Tapi ketika saya memasukkan jenazah almarhum ke dalam liang lahat, akhirnya saya percaya dan melihat semakin yakin bahwa sesungguhnya ketika meninggal dunia, akhirat menjadi nyata, dunia tinggallah cerita. Pertanyaannya jamaah mikan Allah, cerita apa yang ingin ditinggalkan oleh kita ketika kita meninggal kelak? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam membimbing kita dengan sebuah doa yang Allah abadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83. Dan doa tersebut saya juga nulis Pak dalam bentuk buku nih. Mohon doanya, ini zikir dan doa Mafatihul Jariyah. Di dalam buku ini Pak, ini kumpulan doa-doa Nabiullah Ibrahim. Salah satunya yang tadi, Rasulullah SAW adalah bukti daripada doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabul. Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimu kitaba wa hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu adalah doanya Nabiullah Ibrahim 3.500 sampai 5.000 tahun kemudian Allah kabulkan, lahirlah Nabi Muhammad SAW dari zuriyahnya beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan terkait dengan wanaf'ul muslimin ini jamaah,
Ada doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Dan ini penting, kalau bisa hafalkan, dawamkan. Kalau bisa ba'da sholat kita baca, atau kalau bisa memungkinkan jamaah salah satu rakaat ketika kita sholat baca doa ini. Apa doanya? Ya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan hikmah. Hukum itu kan ilmu dan hikmah, Pak. Wa alhiqni bis-sholihin. Pertemukanlah aku dengan orang yang soleh. Bayangkan. Caranya gimana? Minta, Pak. Minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku ilmu dan hikmah. Pertemukan aku dengan orang yang soleh. Untuk apa kita punya ilmu, punya hikmah, dipertemukan dengan orang yang soleh ini? Ayat berikutnya. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi buah tutur kata yang baik buat orang-orang yang datang kemudian. Nama kita meninggal, nama kita dikenal kebaikannya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat Nabi, Allah abadikan kebaikannya menjadi buah tutur kata yang baik buat orang-orang yang datang kemudian. Untuk apa kita membangun legacy, membangun amal jariah tersebut? Ayat ketiganya, waj'alni min warathati jannatin naim. Kita mohon kepada Allah supaya kelak Allah wariskan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Maka jemaah demikian Allah, demikian ya tausiah yang saya bisa sampaikan mengenai hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan dinukil begitu indah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasrul Ibad, ya, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Dua perkara yang tidak dapat diungguli daripada keduanya, al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada sesama muslim. Oleh karena itu jemaah, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wa hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan siang ini ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, di kesempatan siang ini kami mohon padamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Hapus setiap jejaknya ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Rabb. Hapus setiap jejaknya ya Allah. Ampuni segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Hapus setiap jejaknya ya Allah. Ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah. Hapus setiap jejaknya ya Allah. Ampuni segala dosa kaum muslimin wa muslimat ya Allah. Hapus setiap jejaknya ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kami rindu ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah. Maka ya Rabb, pantaskanlah kami menjadi umatnya baginda Rasulullah. Pantaskanlah kami kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Pantaskanlah kelak kami ya Allah bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah di jannah-Mu ya Allah. Ya Rabb, karena itu ya Allah kami mohon selama kami di dunia ini ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan hikmah ya Allah. Pertemukanlah kami dengan orang yang soleh.
keluarkanlah ya Allah, pertemukanlah kami dengan orang yang soleh, dan jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, berikanlah rezeki yang berkah melimpah agar kami bisa menjalankan syariat-Mu, melaksanakan ibadah haji umrah, melaksanakan zakat, infak, sedekah dan wakaf ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, kami mohon, andai kata kami bodoh, cerdaskan kami ya Allah. Andai kata kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Andai kata kami miskin, kayakan kami ya Allah. Andai kata kami belum pantas, pantaskan kami ya Allah, agar kami pantas mendapatkan ridho-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, bahkan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon padamu ya Rabb, di penghujung usia kami tiada lain kami mendapatkan ampunan-Mu, ridho-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami hidup di dunia ini yang sekali penuh dengan kemanfaatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah mikun Allah, mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pengingat khususnya buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan setiap doa kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk sesama kaum muslimin. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.